Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi ke acara kita THR, Taman Hikmah Ramadan. Dalam materi saat ini, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai zakat. Dan pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh ananda kita yang tercinta. Yang pertama ada Ananda Davi ya. Yang kedua ada Ananda Gecan. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Dari hari pertama Ramadan hingga sekarang, alhamdulillah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah-ibadah untuk mengisi bulan suci Ramadan, memenuhi bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah. Semoga kedepannya hingga akhir Ramadan kita bisa istiqomah, bisa konsisten dalam ibadah kita, bahkan ibadah kita semakin bertambah-tambah lagi sehingga Ramadan kita menjadi benar-benar menjadi Ramadan yang sempurna, bisa menjadi Ramadan yang benar-benar membawa keberkahan kepada kehidupan kita. Nah, di dalam mengenai bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, bulan Ramadan ini berkaitan erat dengan satu amalan yang lain. Jadi amalan kita di bulan Ramadan, kita sudah berusaha menyempurnakan amalan puasa, berusaha melaksanakan tarawih dengan sempurna, berusaha banyak membaca Al-Quran. Nah, amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini itu tidak akan sempurna apabila kita tidak menyempurnakan satu amalan ibadah yang lain. Yaitu apa? Yaitu amalan ibadah menunaikan zakat, lebih tepatnya yaitu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini juga bisa dilakukan dari awal Ramadan. Jadi zakat fitrah ini waktunya itu memiliki 5 waktu. Yang pertama ada waktu mubah. Waktu mubah itu dimulai dari tanggal 1 Ramadan ketika sudah masuk Ramadan hingga akhir Ramadan. Hingga hari akhir Ramadan itu waktu mubah. Itu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah dari mulai awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Kemudian yang kedua ada waktu wajib. Nah, waktu wajibnya zakat fitrah itu dimulai dari terbenam matahari di akhir bulan Ramadan hingga terbit fajar di tanggal 1 Syawal. Jadi mulai terbenam matahari di akhir Ramadan sampai terbitnya fajar di hari raya. Itu waktu wajibnya zakat fitrah. Kemudian yang ketiga ada waktu sunnah. Waktu sunnah itu dimulai dari subuhnya hari raya, terbit fajar hari raya hingga sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu waktu sunnah. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, itu sebetulnya tidak boleh lagi membayar zakat fitrah. Dalam artian apabila dibayarkan setelah sholat Idul Fitri hingga terbenam matahari di tanggal 1 Syawal di hari raya itu hukumnya adalah makruh membayarkan zakat fitrah
setelah sholat Idul Fitri hingga terbenam matahari di tanggal 1 Syawal itu hukumnya makruh. Adapun apabila ada yang membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, setelah terbenam matahari di hari raya, itu maka hukumnya adalah haram. Itu sudah mendapatkan dosa karena terlambatnya, dan itu dihitung sebagai qodok. Sebagian ulama itu mengatakan adalah mengkodok, bukan lagi waktu adanya zakat fitrah. Jadi itu ada 5 waktu zakat fitrah. Kemudian apa hikmahnya kita membayarkan zakat fitrah? Yang pertama, zakat fitrah ini atau mungkin zakat secara umum, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, itu sangat membantu dalam meningkatkan kualitas ekonomi dari masyarakat umat muslim. Apabila seluruh umat Islam, seluruh pengusaha, seluruh orang-orang yang berbisnis, yang berdagang, yang bertani dan lain sebagainya, semuanya menunaikan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, maka itu pasti sangat membantu sekali dalam meningkatkan perekonomian umat Islam. Sudah terbukti contohnya pada zaman sahabat Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, ketika zaman sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini, ketika zaman kekhalifahan beliau membentuk satu badan namanya Badan Baitul Mal. Baitul Mal ini badan yang mengurus zakat, mengurus infak dari kaum muslimin, mengurus ghanimah dan lain sebagainya. Nah, ketika adanya Badan Baitul Mal ini dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka perekonomian umat Islam ketika itu sangat baik sekali. Sehingga diceritakan ketika umat Islam ini mendapat ghanimah dari Khaybar, hingga banyak harta yang datang kepada kaum muslimin. Saking banyaknya itu harta itu sampai bertumpuk di samping Masjid Nabawi di Madinah. Saking banyaknya harta. Tetapi karena perekonomian ketika itu yang tadi kami jelaskan, karena pengelolaan zakat, pengelolaan uang umat Islam sangat baik sekali dikelola oleh pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar ketika itu, masyarakat umat Islam ketika itu adanya harta di samping Masjid Nabawi itu tidak ada yang mau mengambil. Tidak ada yang mengambil. Saking baiknya perekonomian ketika itu. Nah, begitu pula apabila zakat ini, baik zakat mal atau zakat fitrah, dikelola dengan baik pada zaman sekarang, pasti akan menjadi seperti pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi. Mudah-mudahan umat Islam bisa mengembalikan keadaan umat Islam itu seperti dulu, seperti zamannya Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika uang zakat, uang infak, uang sedekah dikelola dengan benar oleh pemerintah, itu pasti akan meningkatkan kualitas dari perekonomian umat Islam, hingga pasti jumlah orang miskin itu pasti akan menurun secara signifikan. Itu tadi manfaat zakat untuk orang-orang yang menerima zakat. Adapun apalagi manfaat zakat yang didapatkan oleh orang yang membayarkan zakat. Nah, di sini ada beberapa hikmah, beberapa keuntungan dari orang-orang yang membayar zakat yang akan kami jelaskan. Yang pertama, ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami rahmatullah alaih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu."
Barang siapa membayar zakat hartanya, maka kejelekannya akan hilang dari dirinya. Jadi barang siapa yang membayarkan zakat, maka kejelekan atau keburukan dari harta itu akan hilang dari harta tersebut, sehingga hartanya akan menjadi harta yang bersih, menjadi harta yang penuh dengan barokah, yang mana barokah nanti akan mendatangkan banyak kebaikan. Itu keuntungan yang pertama. Barang siapa yang membayarkan zakat, maka hartanya akan menjadi harta yang bersih, harta yang barokah. Yang kedua, keuntungan orang yang membayar zakat. Ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina sholata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima." Sadaqallahul azim. Di sini dijelaskan menyebutkan ayat ini menyebutkan beberapa golongan, di antaranya orang-orang yang membayar zakat. Nah, mereka ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan ulaika sanu'tihim ajron azima, akan diberikan ajron azima, pahala yang besar. Nah, ulama menjelaskan pahala yang besar ini maksudnya adalah jaminan masuk surga bagi orang-orang yang disebutkan tadi. Dan yang termasuk diantaranya adalah orang-orang yang membayar zakat. Jadi orang-orang yang membayar zakat ini dalam Quran, ayat Al-Quran tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi mereka. Kemudian yang ketiga, keuntungan orang yang membayar zakat disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan untuk orang-orang yang membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ukaffiranna 'ankum as-sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Nah, orang-orang yang membayar zakat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan aku tutupi dosa-dosamu dan akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Jadi Masya Allah, Allah SWT dalam surat Al-Maidah ini menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa dari orang-orang yang membayar zakat. La ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum. Aku sungguh akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, kesalahan-kesalahan kamu. Itu orang-orang yang membayar zakat. Kemudian di dalam yang keuntungan orang-orang yang membayar zakat setelahnya ada di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Yang artinya, kurang lebih artinya, sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Jadi ketika kita bersedekah atau ketika kita membayarkan zakat, itu seolah-olah secara zohirnya, secara nampaknya itu harta kita berkurang. Ada harta kita yang kita keluarkan, kita kasihkan kepada orang-orang yang menerima zakat. Itu secara zohirnya, secara nampaknya harta kita berkurang. Tetapi di sini baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, sedekah atau zakat itu tidak akan mengurangi harta pun. Nah, maka ulama menjelaskan, jadi ketika kita mengeluarkan sedekah itu atau mengeluarkan zakat itu memang secara zohirnya harta kita berkurang, tetapi ketika kita mengeluarkan zakat itu keberkahan dalam zakat dalam harta kita itu bertambah-tambah. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat,
harta kita ini bertambah barokah. Yang mana keberkahan tadi sudah kami jelaskan, keberkahan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak, akan bertambah-tambah kebaikannya. Kemudian yang kedua, maksud dari zakat tidak akan mengurangi harta sedikit pun, yaitu zakat itu atau sedekah tadi akan mendatangkan pahala yang besar, dan pahala tersebut akan mendatangkan tambahan yang berlipat ganda. Ini sesuai yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab syarah beliau, kitab syarah Muslim. Beliau menjelaskan pahala tadi akan mendatangkan harta-harta yang berlipat-lipat ganda. Jadi walaupun zakat kita itu ada harta yang kita keluarkan, tetapi karena kita berzakat tadi, pahalanya kita dapat pahala, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan harta yang berlipat ganda kepada orang yang membayar zakat. Jadi secara matematika kita, harta kita berkurang, tetapi secara dari matematika Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta yang kita keluarkan dengan harta yang berlipat-lipat ganda. Itulah diantara keuntungan daripada orang-orang yang membayar zakat. Nah, sampai sini coba Ananda Davi atau Ananda Gesan, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ustadz, sebenarnya ukuran zakat itu 2,5 kilo atau 3 kilogram sih yang benar? Karena pernah dengar 2,5, pernah juga 3 kilogram. Ya, terima kasih Ananda Davi ya. Ada pertanyaan. Zakat fitrah itu yang benar itu 2,5 kilo atau 3 kilo gitu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya jelaskan ya. Zakat fitrah itu kalau dalam fikih itu ukurannya adalah 1 sok. 1 sok itu ada 4 mud. Jadi sok atau mud ini adalah nama satuan di Arab sana. 1 sok atau 1 mud. 1 sok atau 4 mud. Nah, 1 mud itu kalau dikonversikan ke satuan yang kita sering gunakan, itu besarnya 1 mud sama dengan 6,75 ons ya, 6,75 ons. Jadi zakat fitrah itu 1 sok atau 4 mud. Yang tadi 1 mudnya itu 6,75 ons. Sehingga kalau 4 mud, ukuran zakat fitrah 4 mud kan, berarti 6,75 dikali 4 sama dengan 200 sama dengan 27 ons ya, sama dengan 27 ons. Yang mana kalau dikonversikan ke kilogram sama dengan 2,7 kilogram. Jadi ukuran zakat fitrah itu 2,7 kilogram. Jadi kalau yang biasa kita dengar 2,5 itu ditambahi dikit lagi, berarti kurang dikit lagi. Atau mungkin kalau ada yang menyampaikan 3 kg, nah itu berarti mungkin agak kelebihan ya. Jadi kurang lebih yang tepat itu 2,7 kg. Nah, kalau kita ingin lebih tepat lagi, kita pakai takaran atau takaran sok. Itu bisa kita beli, ada di zaman sekarang tuh masih ada takaran mud atau takaran sok yang digunakan dulu di zaman para sahabat. Ada takaran mud atau takaran sok itu yang sampai sekarang itu dari riwayatnya Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Itu takaran mud Madinah atau takaran sok Madinah. Itu bisa kita beli, mungkin bisa beli di marketplace, di toko online. Itu banyak yang menjual. Jadi kalau kita ingin meniru soknya atau meniru mudnya para sahabat, kita mengeluarkan zakat fitrah itu kita beli ukuran takaran mud atau takaran sok. Kalau pakai mud berarti 4 mud beras, kalau pakai sok berarti 1 sok. Nah, yang tadi kalau dikonversikan ke kilogram, kurang lebih ukurannya itu 2,7 kilogram. Nah, ada lagi pertanyaan dari Davi atau Getsan?
Ustadz, kalau zakat menggunakan uang boleh gak? Ya, zakat fitrah menggunakan uang gitu ya. Boleh atau tidak zakat fitrah menggunakan uang? Jadi kalau dalam madhab imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dipakai di Indonesia itu dalam madhab Syafi'i itu tidak memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Jadi tidak boleh kalau dalam madhab Syafi'i, ya Kican. Nggak boleh kalau dalam madhab Syafi'i. Tetapi zakat fitrah menggunakan uang ini boleh di dalam madhab Hanafi. Kemudian ya jadi boleh kita menggunakan zakat fitrah menggunakan uang dengan niat mengikuti madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Tetapi ada catatan di sini, madhab Hanafi ini sedikit berbeda dengan madhab Syafi'i dalam ukuran zakat fitrahnya. Kalau madhab Syafi'i itu yang penting makanan pokok, ya kan. Kalau di Indonesia ini kan pakai beras, ya kan. Kalau madhab Hanafi itu hanya boleh menggunakan 4 jenis makanan pokok, yaitu yang pertama gandum syair atau gandum putih, yang kedua gandum bur atau gandum merah, yang ketiga korma, yang keempat anggur kering. Jadi hanya 4 ini yang boleh digunakan dalam zakat fitrah menurut madhab Hanafi. Dan ukuran soknya madhab Hanafi ini berbeda dengan ukuran soknya madhab Syafi'i. Kalau tadi kami jelaskan dalam madhab Syafi'i itu kalau satu sok itu kurang lebih beras itu 2,7 kg. Tetapi kalau dalam madhab Hanafi satu soknya itu 3,8 kg. 3,8 kg. Artinya misalkan kita konversikan ke uang, misalkan yang paling murah itu adalah korma. Kalau gandum atau anggur kering itu agak mahal. Kita misalkan konversikan, contohkan korma. Korma itu misalkan 1 kilonya kurang lebih kisaran 25.000 atau 30.000, ya kan. Itu 1 kilonya. Sedangkan tadi ukuran zakat fitrahnya madhab Hanafi itu satu soknya sama dengan 3,8 kilo. Jadi tinggal dikalikan saja. 1 kilo korma 30.000 berarti 30.000 dikalikan 3,8. Jadi kurang lebih dapatnya nanti 114.000 kurang lebih ya, kurang lebih 100 ribuan gitu. Jadi kalau ada yang zakat fitrah menggunakan uang, kemudian menggunakan uangnya itu ukuran beras, 1 kilo beras misalkan 10.000 dikalikan 2,7 jadi 27.000, itu berarti kurang tepat sebenarnya. Karena itu berarti mencampurkan antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi. Kalau kita ingin zakat fitrah dengan uang, maka harus ikut ke madhab Hanafi. Yang tadi kami jelaskan kurang lebih kalau dikonversikan ke uang itu jumlahnya sebesar kurang lebih 100 ribuan rupiah. Nah, baik, mungkin segitu saja ya pembahasan kali ini mengenai zakat, tepatnya zakat fitrah pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, umat muslim yang lain sebagai dakwah kita. Dan semoga Ramadan kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan ini membawa keberkahan dan kebaikan yang sempurna kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang Islam semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.